Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, suster, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, terutama anggota khusus yang setia untuk menandu atau membawa Bunda Maria dari gereja menuju ke Gua Maria. Dalam obrolan singkat di dalam gereja, di dalam sakristi, kenapa namanya Ama Anugerah? Atau kenapa anaknya nama Anugerah? Karena untuk sampai pada dapat anak itu butuh perjuangan dan lama. Tidak mudah untuk bisa sampai pada mendapat anugerah Tuhan itu. Lalu juga Strobo tanya, kenapa namanya Bima? Karena sebelumnya di rumah sakit yang sebelumnya tidak lahir anak ini. Maka dirujuklah ke Bima dan di sana baru bisa dilahirkan. Dari sebuah nama membawa serta makna, kenapa, ada apa di balik itu. Peristiwa-peristiwa ini menghantarkan kita semua pada sebuah kesadaran bahwa Yesus Kristus adalah anugerah Allah untuk manusia. Maka Yesus Kristus dianugerahkan Allah bukan karena keinginan seorang laki-laki, tetapi semata-mata karena cinta Allah, kasih Allah akan manusia. Memang Edis TV dalam beberapa hal dia sangat luar biasa, harus kita akui. Tapi dalam konsep pemandangannya, pemahamannya tentang salib itu diinginkan oleh Allah atau diinginkan oleh iblis, Edis TV keliru.
Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, apakah Tuhan tidak tahu bahwa Adam dan Hawa akan berdosa? Tuhan tahu atau tidak? Tahu. Lalu kenapa Tuhan menciptakan? Karena kasih dan sayangnya. Cinta kasih Allah melebihi dosa yang akan diperbuat, kesalahan yang akan dilakukan oleh manusia. Lalu kita bergerak ke perjanjian baru. Apakah Yesus tidak tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia? Tahu. Kalau Yesus tidak tahu, maka Yesus bukan Tuhan. Tapi kenapa Yesus tetap memilih? Supaya ada Yudas dalam barisan ke-12. Karena kasih dan sayang Yesus kepada kita semua. Kita pasti seperti Yudas juga. Kita pasti pernah melakukan kesalahan juga, dosa juga. Yudas hanya perwakilan kita. Tapi Yesus tetap memilih dia untuk menunjukkan bahwa kalau kamu tidak hati-hati, kamu akan jatuh dalam salah dan dosa. Tapi walaupun kamu berdosa, Tuhan tetap memilih memanggil kita semua. Itu poinnya. Maka kalau tidak ada salib dan tidak ada Tuhan menentukan itu, maka salib tidak akan terjadi. Tuhan tahu bahwa kita berdosa Bapak Ibu. Tapi Tuhan tetap menciptakan kita karena kasih sayang yang begitu besar. Allah begitu mengasihi dunia sehingga Ia mengutus putranya yang tunggal. Kata mengutus artinya Tuhan sudah tahu bahwa Yesus pasti harus mati di salib. Tapi ada tujuan mulia di balik itu. Bahwa Yesus menjadi persembahan termulia. Kurban termulia menggantikan darah binatang yang selama ini kita persembahkan untuk menghapus kekeliruan, kesalahan-kesalahan kita. Maka kenapa ketika kita upacara adat biasanya kita potong binatang. Entah potong babi, potong kambing. Tetapi lalu disempurnakan oleh misa kudus. Kesempurnaan itu ada pada Ekaristi. Darah termulia Tuhan Yesus menggantikan darah-darah binatang itu. Tapi kita orang Katolik, kita tidak menghilangkan adat istiadat. Kita orang Katolik mengakomodir. Kenapa? Karena sebelum ada agama, itulah cara termulia leluhur kita untuk menunjukkan rasa hormat kepada Dia yang di atas. Untuk menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu. Maka dalam rumusan-rumusan doa kita itu biasanya tetap mengandung Engkau yang tidak kelihatan menguasai bumi ini. Artinya tentu pasti kepada Tuhan. Yang memiliki kuasa melebihi kami manusia. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini Tuhan menyampaikan kepada kita bacaan khusus pada misa penutupan bulan Rosario ini tentang bagaimana Maria menerima kabar. Dan Tuhan juga melalui malaikatnya menyampaikan kepada Maria bahwa Elizabeth pun pada masa tuanya sudah mengandung seorang anak. Maka tadi dalam obrolan kami di sakristi itu ada yang sampai belasan tahun. Baru boleh punya anak. Maka anak-anak yang dianugerahkan kepada kita itu adalah anak-anaknya Tuhan. Maka biasakan mereka untuk minimal misa-misa khusus seperti ini. Bisikan kepada dia, Dek, kau tuh ada karena Bapak dan Mama berdoa. Kau tuh baru ada setelah Bapak dan Mama melakukan novena atau intensi-intensi khusus. Baru ada kau. Maka engkau adalah anaknya Tuhan yang Tuhan titipkan kepada
kami orang tua. Maka menegur anak yang salah, kalau mereka misalnya tidak mau datang misa, tegurlah saat mereka masih kecil. Ajaklah mereka saat mereka masih kecil. Kemarin ada keluhan dari latihan KOR OMK. Mahasiswa KKN sudah WA di grup. Anak-anak muda kita tidak bergeming. Orang tua wajib mengingatkan anak-anaknya bahwa mereka dibantu oleh mahasiswa KKN untuk bantu latihan. Memang mereka tugasnya sebagai calon guru agama, mengajak. Tapi walaupun dia ajak sampai mulut kering, tapi kalau orang tua tidak juga menegur anak-anak kita, menyampaikan kepada anak-anak kita bahwa tidak baik membiarkan undangan itu begitu saja, maka tidak akan ada hasil. Tugas ini tugas kita bersama. Anak yang dikaruniakan, Tuhan memberkati. Walaupun kadang-kadang mungkin mereka kepala batu dan kita orang tua, ingatkan saja. Termasuk mau anak adopsi ya, anak-anak adopsi kita, ingatkan bahwa kita mencintai mereka bukan sebagai anak adopsi. Kita mencintai mereka dengan cinta tulus sebagai orang tua. Maka tentu anak adopsi juga harus diberitahu sejak awal. Kami mencintaimu, tidak membeda-bedakan dengan anak yang keluar dari rahim kami sendiri. Kami tidak membedakan dirimu dengan saudara-saudaramu. Itu harus diberitahu sejak awal, sehingga otaknya diisi. Oh ternyata saya walaupun adopsi, saya dicintai secara tulus. Maka dia harus mencintai kita sebagai orang tua kandung juga, walaupun dia diadopsi. Dengan cinta yang sama yang kita berikan kepada dia, dia harus mencintai kita dengan cinta yang sama yang dia terima dari kita. Kan kadang-kadang orang harus pancing kan, oh sudah lama nih tidak punya anak. Maka biasa pelihara adopsi dulu adanya orang. Tapi lalu dengan itu ada saingan ini, anak adopsi dan anak kandung. Apakah cintanya sama? Harus berjuang untuk sama. Harus tuh. Mau tidak mau. Cinta tetap harus sama. Tapi juga anak harus tahu itu bahwa kita mencintai mereka tanpa membeda-bedakan. Kandungan orang tua adalah kandungan yang dikaruniakan oleh Allah. Maka anak-anak sekami, cinta, tidak boleh main sayang. Orang tua mengandung dirimu karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Maka anak sekami yang nakal orang tua, nakal yang guru, OMK yang nakal orang tua, nakal yang guru di sekolah, itu sesungguhnya tidak menghargai rahmat Allah yang dititipkan melalui orang tua. Tanpa orang tua kita semua tidak ada. Maka hormat kepada orang tua itu wajib. Mau pergi sekolah, salam, cium tangannya orang tua. Pulang sekolah, cium tangannya orang tua. Anak kami siapa yang sudah buat itu? Atau belum pernah? Selamat siang Bapak, ada sudah pulang dari sekolah? Sudah belum? Cium tangannya orang tua sudah belum? Engkos? Itu bagian dari hormat. Karena Allah mengaruniakan orang tua yang baik kepada adik-adik. Tanpa cinta
Orang tua tidak akan masak pagi-pagi supaya kau pergi kau bisa makan. Walaupun ada seleranya selera super mie. Paksa suruh makan sayur tidak mau. Yang selera super mie itu bertobatlah. Harus makan nasi, sayur, buah-buahan walaupun tidak enak menurut mulutmu. Tetap harus kunyah itu biar sehat. Supaya apa? Demi kepada kesehatan anak-anak. Kesehatan kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Ziarah bersama Bunda Maria bukan berarti selesai malam ini. Lalu kita tidak doa lagi. Romo sebenarnya berharap bahwa ada satu hari khusus. Mau bulan Rosario kah, tidak kah. Itu ada selama Romo di Bali itu ada hari khusus misalnya setiap minggu itu kalau kita di sini Rabu. Maka Rabu menjadi kesempatan untuk keliling. Setiap basis itu tetap doa. Lalu di situ juga ada arisan 5.000 ke. Hanya sekedar untuk ada alasan kita datang. Itu di Bali dibuat tidak mahal-mahal arisannya. Hanya 5.000 aja per sekali datang. Supaya ada dasar untuk orang wajib saling mengunjungi. Jadi selama setahun tuh kalau tidak ada halangan hari Rabu berarti tetap di jalan. Kalau ada hari Rabu berhalangan dalam minggu itu mereka cari hari sendiri. Oh Romo hari ini ada acara maka kami geser ke Kamis. Tapi itu disepakati di dalam. Ini menjadi PR untuk seksi liturgi, mahasiswa KKN juga, frater, suster, untuk menggolkan ini sebagai program rutin seksi liturgi paroki, program rutin. Kenapa? Dengan setiap kali berkumpul kita ada rasa kangen. Saya berapa kali ikut yang di basisnya Udin mereka itu. Dan mereka cukup lengkap, hampir lengkap lah. Ya bahwa ada 1, 2 tidak ada itu normal. Karena halangan. Dan rumah bisa penuh. Walaupun setelah itu tuan rumah siapkan makan. Tapi saya yakin makan tidak memberatkan. Karena mereka siapkan dengan sukacita. Bahkan berlebihan. Romo sampai makan double 3 piring. Masih ada sisa lagi. Tidak habis-habis. Artinya mereka siap sangat luar biasa. Tapi itu tidak boleh menjadi patokan. Untuk Romo yang penting ada air minum, pisang rebus atau apa sudah cukup lah. Jangan sampai menjadi beban. Doa bukan beban untuk kita. Tapi kesempatan saling mengunjungi. Bahkan mereka saling teriak. Tetangga datang sudah doa. Dari tetangga yang malas-malas itu kena imbasnya. Karena begitu doa di rumah tetangga, ada teriakan dari tetangganya itu. Itu baik juga. Jadi bukan malam ini lalu selesai doa, selesai sudah. Tidak ada doa-doa lagi. Semoga kita tidak bosan-bosannya berdoa bersama. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.